That's okay. I can go around. Film ini dimulai dengan seorang wanita bernama Iris yang hancur secara mental setelah kematian putranya baru-baru ini. Suatu pagi, saat suaminya masih tidur, dia diam-diam mengeluarkan pisau kecil dari laci dan menyelipkannya ke sakunya. Dia juga mengambil perahu mainan putranya sebelum berangkat. Iris berkendara ke hutan tempat putranya meninggal. Memarkir mobilnya, dia berjalan sendirian melewati jalan berbatu. Sesampainya di puncak, dia tiba di sebuah lokasi peringatan, meletakkan perahu mainan, dan mengukir inisial putranya di samping inisial dia dan suaminya. Lalu, dia berjalan menuju tepi tebing, siap melompat. Kesedihannya telah menghilangkan semua makna dalam hidupnya. Namun saat dia hendak melompat, seorang pria muncul. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Richard. Beautiful day. Don't mind me. I'm Richard. Richard mengatakan padanya bahwa dia tahu apa yang akan Iris lakukan, tetapi dia tidak akan menghentikannya. Dia hanya meminta beberapa menit untuk berbicara. Iris menolak, tetapi Richard bersikeras. Dia mulai berbagi ceritanya. Dia dulu suka mobil, dan saat lulus kuliah, dia punya mobil yang cantik. Namun suatu hari, dia kecelakaan dengan mobilnya bersama pacarnya, Chloe. Chloe tidak selamat, dan dia terbaring di tempat tidur selama berbulan-bulan dan tenggelam dalam depresi. Namun akhirnya, ia menemukan tujuan baru dalam hidup. Mendengar ini, Iris menyatakan simpati. Lalu dia menceritakan tragedinya sendiri. Ketika itu dia dan keluarganya sedang mendaki, ketika suaminya mulai mengukir inisial mereka di sebuah pohon. Putranya pergi mencari kayu bakar untuk memanggang marshmallow. Dia melangkah terlalu jauh dan jatuh dari tebing. Iris menyalahkan dirinya sendiri. Dia ada di sana dan masih tidak bisa menyelamatkannya. Richard mendengarkan dengan diam, lalu mengatakan padanya bahwa dia akan pergi dan dia bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Namun saat Richard pergi, ada sesuatu yang berubah dalam diri Iris. Dia menyadari bahwa dia tidak ingin mati, tidak seperti ini. Dia bergegas menyusul Richard kembali. Di tempat parkir, Richard masuk ke mobilnya yang diparkir tepat di sebelah mobil Iris. Saat Iris mencoba memasuki mobilnya sendiri, dia mendapati mobilnya yang aneh, macet tidak bisa menyala. Tiba-tiba, Richard keluar sambil memegang payung. Iris bingung, karena tidak ada hujan. Ketika dia mempertanyakannya, Richard berkata bisa dimulai kapan saja, tapi payungnya tidak seperti kelihatannya. Itu adalah alat setrum. Dalam sekejap, Richard menyetrum Iris hingga pingsan, mengikatnya, dan memasukkannya ke dalam kendaraannya. That's okay. I can Saat Iris sadar kembali, dia menyadari dirinya telah diculik. Tangan dan kakinya terikat dan Richard membawanya ke suatu tempat terpencil. Iris mencoba menelepon polisi menggunakan jam tangan pintarnya, tetapi tidak ada sinyal. Ponselnya bahkan tidak ada bersamanya. Lalu, dia ingat pisau di sakunya. Dengan tenang, dia menariknya keluar dan mulai memotong ikatan di tangannya. Sementara itu, dia mengalihkan perhatian Richard dengan bertanya lebih lanjut tentang mendiang pacarnya, Chloe. Namun Richard bisa melihat ke dalam dirinya. Dia tahu bahwa Iris mencoba memainkan permainan emosional untuk melarikan diri. Namun begitu, Iris berhasil melepaskan salah satu tangannya. Dia menerjangnya dengan pisau dan mobil itu berbelok hingga menabrak pohon. Mereka tidak terluka dan pertarungan terus berlanjut. Iris mencoba mencekiknya dengan sabuk pengaman, tetapi Richard menurunkan kursi tepat pada waktunya. Lalu dia mendorongnya dan mereka berdua terjatuh dari mobil. Di tanah, Iris mengancamnya dengan pisau, tetapi Richard menyeringai dan mengungkapkan sesuatu yang mengerikan. Dia telah menyuntiknya dengan obat khusus. Dalam 20 menit, seluruh tubuhnya akan mati rasa. Dia akan lumpuh total, tidak dapat bergerak atau berbicara, tetapi masih sepenuhnya sadar. Panik, Iris berlari.
Richard tertawa dan mengatakan padanya bahwa itu tidak ada gunanya. Dia akan menemukannya saat waktunya habis. Putus asa, Iris memasang hitungan mundur 20 menit pada arlojinya dan berlari ke hutan, bertekad untuk mencari bantuan, tetapi tubuhnya sudah mulai merasakan, jari-jarinya berhenti bekerja, lalu salah satu kakinya mulai gagal berfungsi. Richard mencarinya di hutan, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Itu karena Iris dengan cerdik bersembunyi di dekat akar pohon. Namun saat semut mulai merayapi wajahnya, dia tersentak dan tanpa sengaja memperlihatkan dirinya. Saat Richard melihatnya, dia bergegas menangkapnya, tetapi Iris lari dan menyelam ke sungai. Richard memperingatkannya bahwa berlari tidak ada gunanya, arus sungai terlalu kuat dan bisa membunuhnya. Dan dia benar, arus menarik Iris jauh ke bagian deras. Beruntungnya, dia berhasil mencapai tepi sungai sambil terengah-engah. Dia memeriksa jam tangannya, menunjukkan hanya tersisa 1 menit sebelum tubuhnya lumpuh total. Dengan anggota tubuhnya yang mati rasa, dia merangkak ke darat. Ternyata dia sudah sampai di area pertanian seseorang. Namun begitu dia sampai di sana, tubuhnya lumpuh total. Pemilik peternakan, seorang pria tua yang sedang memotong rumput di dekatnya, memperhatikannya tergeletak tak bergerak. Dia bergegas ke sisinya, tampak terkejut. Dia bertanya apa yang terjadi, tetapi Iris tidak dapat berbicara. Matanya bergerak, jarinya berkedut, dan petani itu segera menyadari bahwa Iris lumpuh, tetapi sepenuhnya sadar. Petani itu bertanya apakah dia bisa melihatnya. Iris berkedip sekali. Dia bertanya apakah dia bisa mendengarnya. Iris berkedip sekali lagi. Lalu petani itu bertanya apakah dia bisa bergerak, dan kali ini Iris berkedip 2 kali, yang mengartikan tidak. Memahami situasinya, lelaki tua itu dengan lembut meyakinkannya. Dia bilang dia akan membawa suatu alat untuk membawanya masuk dan menelepon polisi. Petani itu mengeluarkan troli, mengangkatnya dengan hati-hati, dan mendorongnya ke dalam rumahnya. Namun saat dia hendak memasukkannya ke dalam, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Iris langsung tahu itu Richard. Panik, dia berkedip cepat, mencoba memperingatkan lelaki tua itu. Untungnya petani itu cepat tanggap, merasakan ada yang tidak beres. Dia menyembunyikannya di belakang sofa dan dengan hati-hati membuka pintu. Benar saja, itu Richard. Dia berpura-pura khawatir dan mengaku baru saja mengalami kecelakaan mobil yang tak jauh. Dia mengatakan istrinya bersamanya. Mereka bertengkar, lalu dia lari. Menurutnya, dia tidak stabil secara mental dan mungkin berpura-pura atau meminta bantuan. Orang tua itu bingung, tetapi menyuruh Richard menunggu di luar. Dia menelepon polisi, tetapi Richard tetap masuk ke dalam. Orang tua itu dengan tegas menyuruhnya pergi, tetapi Richard tiba-tiba mengubah taktik. Dia mulai menangis, berpura-pura menjadi suami yang tidak berdaya. Dia bahkan memperhatikan troli dan mulai mencurigai sesuatu. Merasakan kebohongannya, lelaki tua itu hampir mengatakan yang sebenarnya sampai telepon Richard bergetar di sakunya. Saat itulah segalanya berubah. Richard menghentikan aksinya. Senyumnya memudar. Dia menuntut untuk mengetahui keberadaan wanita itu, sambil mengancam lelaki tua itu jika dia tidak bekerja sama. Namun orang tua itu tidak menyerah. Dia mengatakan dia bukan orang yang bisa diajak main-main dan menantang Richard untuk mencoba sesuatu. Lalu dia mengambil teleponnya dan menelepon polisi. Saat itulah Richard marah dan menyerang. You think I'm afraid of you? I'm gonna kill you. Orang tua itu melawan. Dia sangat kuat dan melempar Richard ke sana kemari. Namun saat terjadi perkelahian, Richard mengambil pisau dan menusuk perut lelaki tua itu. Petani itu jatuh dan mati. Dari balik sofa, Iris melihat segalanya. Pria yang mencoba menyelamatkannya kini telah tiada. Dan Richard telah membuktikan betapa berbahayanya dia sebenarnya. Namun ada secercah harapan. Dia menyadari salah satu jarinya mulai bergerak lagi. Richard dengan panik mencari di setiap sudut rumah. Tetapi entah bagaimana ia mengabaikan satu tempat yang paling penting, di balik sofa. Iris tetap tersembunyi hanya beberapa inci dari penemuan. Tepat saat polisi hendak tiba, Richard menyiram seluruh rumah dengan minyak tanah dan membakarnya.
Yang tidak disadarinya adalah Iris masih di dalam, terjebak dan tak berdaya. Putus asa untuk bertahan hidup, Iris mencoba menggerakkan jari-jarinya, berharap ada kesempatan untuk melarikan diri. Sementara itu, Richard melompat ke truk lelaki tua itu, siap melarikan diri. Tetapi saat itu, ia melihat tirai jendela di dalam bergerak naik turun. Itu adalah sebuah sinyal. Richard langsung tahu Iris masih hidup. Dia bergegas kembali, menyingkirkan sofa, dan menemukannya tersembunyi di baliknya. Dia mengangkatnya dan memasukkannya ke dalam truk, lalu bergumam, kalau saja dia tidak memberi sinyal itu, dia pasti sudah terbakar hidup-hidup di sana. Dan kalau saja dia mau bekerja sama, tidak akan ada yang mati hari ini. Dengan itu, dia melesat pergi dengan truknya. Saat di jalan, Richard menerima telepon mengejutkan dari putrinya Lizzie, seorang siswa sekolah. Dia dengan gembira memberitahu ayahnya bahwa dia mendapat nilai bagus, dan dia serta ibunya memutuskan untuk bertamasya ke rumah tua. Mendengar itu membuat Richard tercengang, karena itulah tujuannya. Iris mendengar percakapan itu dan akhirnya menyimpulkan semuanya. Richard sekarang sudah menikah. Cinta pertamanya, Chloe, telah meninggal dan beberapa waktu kemudian ia menikah lagi dan bahkan memiliki seorang putri. Istrinya mengungkapkan kepada Richard yang mengatakan mereka akan tiba di rumah tua itu pada malam hari. Richard mencoba membujuknya agar tidak melakukannya, bersikeras bahwa dia butuh waktu sendiri di sana, tetapi istrinya menolak untuk mendengarkan. Dia akan datang, dan itu sudah final yang membuat Richard marah besar. Tak lama kemudian, Richard menyadari truknya kehabisan bahan bakar dan menepi di sebuah pompa bensin. Mesin kartu tidak berfungsi, jadi dia masuk untuk membayar. Ditinggal sendirian di dalam mobil, Iris mendapatkan kembali kekuatannya. Kini sudah bisa menggerakkan telapak tangannya. Dia berhasil membuka sabuk pengamannya, berharap seseorang akan memperhatikannya. Tak lama kemudian, sebuah mobil berhenti dan seorang anak laki-laki keluar. Dia mendekati Iris. Namun sebelum Iris dapat mengatakan apapun, ibu anak itu segera menariknya pergi. Dia merasakan ada yang tidak beres dengan wanita di dalam truk dan menelepon polisi. Saat itu juga, Richard kembali, mengisi bahan bakar, dan melesat pergi sebelum ada yang bisa campur tangan. Dia kemudian melaju ke lokasi kecelakaan sebelumnya, bertekad untuk mengambil kembali mobil lamanya. Namun saat ia mencoba menyalakannya, mesinnya tidak mau menyala. Tepat saat dia bersiap untuk menariknya, seorang polisi tiba-tiba datang. Polisi yang sama yang diberitahukan oleh wanita di pom bensin sebelumnya. Got a call about this truck. You mind if I talk to your passenger? What's your name? Andrew. Saat petugas memeriksa plat nomornya, ternyata plat nomor tersebut sesuai dengan nomor yang dilaporkan. Ketika petugas menanyakan namanya, Richard dengan tenang berbohong dan berkata, Andrew. Dia bahkan menunjukkan identitas palsu untuk membuktikannya. Saat itulah kita mengetahui bahwa Richard bukanlah nama aslinya, dia bernama Andrew. Petugas itu kemudian bertanya siapa wanita di mobilnya. Dengan tenang, Andrew menjawab bahwa dia adalah istrinya, mabuk dan tak terkendali. Ia mengklaim kecelakaan itu terjadi saat perkelahian dan seorang pria bernama Bill meminjamkannya truk untuk menderek mobilnya, tetapi cerita itu tampak mencurigakan. Sementara itu, Iris akhirnya mendapatkan kembali kekuatan yang cukup untuk menurunkan jendela dan berbisik, "Tolong aku." Ma'am. I need you to explain what happened here. Petugas itu, yang kini waspada, mencondongkan tubuh untuk memeriksa dan menemukan jarum suntik yang rencananya akan digunakan untuk melumpuhkannya lagi. Namun sebelum ia dapat meraih senjatanya, Andrew memukul kepalanya, memecahkan tengkorak kepalanya, dan membunuhnya seketika. Dia kemudian memasukkan mayat itu ke dalam mobil dan meledakkannya, menghancurkan semua bukti.
Andrew membawa truk Bill sekali lagi dan meninggalkan tempat kejadian. Tetapi Iris, yang sekarang sudah sadar sepenuhnya, telah diam-diam mencuri jarum suntik itu. Sambil mengemudi, Iris berkata lirih, "Semuanya tidak berjalan sesuai keinginanmu lagi." Andrew membentak balik, "Tutup mulutmu." Iris mulai memprovokasi. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia hanya menculik wanita seperti dia untuk membuktikan bahwa dia kuat hanya karena dia terbaring di tempat tidur selama 2 bulan. Mendengar ini, Andrew kehilangan kesabarannya. Dia membalas, mengatakan dia kuat bahkan sebelum semua itu. Dia mengatakan padanya bahwa dia telah mengubah rencananya. Sekarang dia akan membawanya ke danau dan mendorongnya keluar dari perahu hingga tenggelam. Awalnya, dia hanya ingin membawanya ke kabinnya dan bersenang-senang, tetapi sekarang keluarganya akan datang, jadi dia tidak punya tempat di sana lagi. Mereka akhirnya tiba di tepi danau. Pada saat yang tepat, Iris menusukkan jarum suntik ke kaki Andrew, tetapi dia tidak bisa menyuntikkannya. Ibu jarinya tidak berfungsi dengan baik. Marah, Andrew menarik jarum suntik dari tangannya dan membuangnya. Sambil menyeretnya ke dermaga, dia memaksanya untuk naik ke perahu dan mendayung ke tengah danau. Saat itulah Iris melihat pisau diikat pinggangnya, dan dia tahu dia harus mengambilnya. Dia pun menangis, berpura-pura tidak berdaya, dan memohon padanya untuk melakukan satu hal terakhir, merogoh sakunya dan mengambil mainan putranya. Richard tertipu oleh aktingnya. Saat dia mendekat, Iris mengambil pisau dan menusuk lehernya. Can you do one thing for me? It's in my pocket. I'm not sorry. Andrew meraih pistolnya untuk menembaknya, namun sebelum dia dapat menembak, Iris mengguncang perahu dengan keras, menyebabkan dia terjatuh ke dalam air. Saat dia mencoba memanjat kembali, Iris meraih pistol dan menembaknya. Salah satu peluru mengenainya, dan dia terjatuh kembali ke air. Andrew berjuang berenang sambil kesakitan, sementara Iris berpikir semuanya telah berakhir. Namun kemudian dia menyadari bahwa dia juga menembak perahu itu. Air mulai mengalir deras. Tubuhnya masih mati rasa karena obat itu, jadi dia tidak bisa bergerak dan dia tenggelam di bawah air. Tepat saat dia hampir tenggelam, efek obatnya mulai hilang. Dia mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya dan berenang untuk menghirup udara. Iris melihat sekeliling dan melihat Andrew terluka parah terbaring di tepi danau yang jauh. Dia berjalan mendekatinya dan melihat Andrew hampir tidak bernyawa. Iris mengucapkan terima kasih lalu pergi meninggalkannya untuk mati. Dan dengan itu, film berakhir. Nah, itulah kisah seorang wanita bernama Iris yang depresi dan menyalahkan dirinya sendiri atas kematian putranya. Pada hari dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, dia bertemu dengan Richard, seorang pembunuh yang kejam. Dia tidak ingin Iris mati. Dia menginginkannya hidup untuk memuaskan keinginannya sendiri yang sakit. Dia menculiknya karena dia yakin wajahnya sangat mirip dengan mendiang pacarnya, Chloe. Namun Iris bukan korban biasa. Dia kuat, dan berkat keberaniannya, dia bertahan hidup. Gimana menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Pilih tanda like bila suka video ini. Dukung juga channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan rekap alur film terbaru di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini, dan sampai jumpa di rekap alur film lainnya.